Logikanya gini, kalau keluarga saya tahu bahwa ini semua salah tangkap, buat apa saya buka lagi kasus ini, Mbak? Iya. Justru harusnya mereka itu berterima kasih sama saya dan keluarga saya, karena saya dan keluarga saya mau speak up. Karena saya tidak mempunyai bukti dan saksi, saya lemah. Makanya saat itu saya meminta tolong kepada Pak Rudiana untuk mencari tahu saat itu. Kalau dia motor diangkat terus ke pedal, harusnya motor itu sedikit pecah, ya kan? Tapi motor itu tidak ada yang pecah, Mbak. Sangat menyayangkan kesaksian dari teman almarhumah adik saya yang bernama Meksa Samawiji. Saya menyayangkan dia bilang bahwa adik saya itu tidak pernah pulang. Itu salah besar. Yo, Santuy People. Welcome back again bersama Nyonya dah. Mamang, si Abu barusan keluar dan si Pakun masih lulungu. Ya, dua tepi mangkok in here, always in here. Jangan lupa buat yang belum subrek silakan dicengklung. Buat yang belum dapat notifikasi silakan dicengkling. Yo. Yes. Dudi dam liar anjir. Today, sesuai janji kita kemarin, today kita akan membedah tipis-tipis ya klarifikasi terbaru dari kakaknya almarhumah Vina melalui via telepon ya dengan jurnalis Nusantara TV yang kemarin sempat tayang di live streaming sidang PK terakhir. Tapi tadi aku cek di channelnya tidak dijadikan satu video tersendiri. Jadi mungkin Santuy People yang kelewat, yang pengen nonton fullnya bisa meluncur ke channel Nusantara TV di panel live-nya, diklik yang judulnya Breaking News Sidang PK Sudirman, kepingan puzzle terakhir di kasus Vina yang durasinya 2 jam 43 menit. Startingnya mungkin dari menit 20-an ya. Memang ini mau lengkap dari menit 24 karena ternyata durasinya sekitar 30-an menit gitu, lumayan gitu ya. Kita mau lengkap dari part yang menuju ke kakaknya Vina telepon dan klarifikasi di situ. Kita bedah kira-kira update terbarunya apa nih dari point of view keluarga almarhumah gitu kan. Biar apa namanya? Cover both side. Iya. Gitu. Dari Nusantara TV, ceki. Play. Awal pertama kejadian, saksi pun nggak ada yang berani muncul. Nah, kenapa sekarang banyak yang muncul? Uis, belum bisa diladenin ngomong pengacara Pak Reja. Iya, aduh. Uis, Nah, sorry dipotong. Di sini tuh jadi udah kali kedua kakaknya nelpon untuk meminta kakeknya almarhumah Vina itu untuk stop. Ya udah gitu. Biar menghubungi dulu ke kuasa hukum si jurnalisnya gitu kan, mungkin ada term and condition yang harus dipenuhi atau kayak gimana. Tapi di sini justru kakeknya mendapat respect teman-teman netizen gitu. Karena kakeknya pengen ngomong yang apa ya, yang apa adanya yang dia ketahui aja nih loh gitu, nggak mau kayak gimana. Ini gue mau ngungkapin apa yang gue tahu, apa yang gue rasain, keresahan gue ibaratnya gitu. Lanjut lagi. Dari orang tua sama kakaknya yang lagi di sana juga bilangnya ke lawyer aja. Jangan takut kalau pihak sini salah bicara. Sebenarnya sih masalahnya situ, masalahnya takut salah bicara, nantinya ke bawah-bawah atau dipanggil atau gimana. Orang-orang yang udah memojokkan keluarga sini. Banyak yang menyalahkan keluarga sini yang kayak gimana. Padahal kan keluarga sini korban. Ya, keluarga korban pihak sini cuma mau cari kebenaran. Ya netizen tuh banyak menyalahkan saya, warga sekarang tuh. Padahal kan orang yang ditangkap kan kita nggak tahu. Itu urusannya polisi. Bukan disuruh sama saya, bukan diperintah sama saya kan bukan. Itu urusan polisi. Kalau saya sih pasrah aja. Gimana baiknya polisi aja. Intinya sih mau cari titik terangnya aja. Cuma kan wajar lah kita sebagai pihak korban ya pengen minta keadilan kan. Betul. Masa ya cucu saya meninggal nggak ada ujung pangkalnya, nggak ada ujung kepastiannya.
sampai selama 8 tahun. Betul. Nggak ada kabar beritanya, nggak ada apa. Sekarang di pengadilan saksi-saksi juga pada ngejelekin almarhum. Pada ngejelekin almarhum yang suka kayak gini. Padahal belum tahu kesalahan almarhum kayak gimana lah. Cuma tahu di luarnya saja. Cuma tahu di sini kesalahannya gimana. Itu. Ya, justru itu makanya kita juga ibaratnya kan kita gak mau hanya mendengar dari satu sisi aja. Justru ini kesempatan buat sebenarnya bagaimana sih perasaan keluarga yang sesungguhnya itu kan kita harus tahu gitu. Dengan adanya ya itu tadi kesimpang siuran berita yang selama ini yang akhirnya isunya jadi berkembang kemana-mana. Jadi ini kan sebuah momen begitu ya. Ternyata tuh keluarga pun sebenarnya memiliki perasaan yang sama gitu, masih menyimpan kepedihan yang sama, dan yang pasti ingin tahu kebenarannya seperti apa sih gitu kan. Karena memang pada saat penangkapan pun dan akhirnya persidangan vonis pun itu udah di luar keluarga ya sebenarnya ya. Jadi keluarga juga hanya menerima itu kan ya, bahwa sudah ditangkap, sudah divonis begitu ya. Dan memang tidak pernah mengenal ya ke para terpidana ini, tidak pernah ketemu ya sama sekali ya. Sama sekali nggak kenal, nggak tahu. Jadi makanya kita pasrah tuh yang karena nggak tahu sih. Dulu kakak adik saya yang di sana mau ngomong sama Mbak. Oh, yang siapa ini? Yang di Mariana. Oh iya, halo Teh. Halo, selamat siang Mbak. Iya siang Teh. Saya Dari mau Nusantara nanya, ini Teh. Mbak dari media mana ya? Nusantara TV Teh. Oh, Nusantara TV. Iya. Tadi, wawancara kakek terkait apa ya Mbak? Ini kita hanya mau klarifikasi aja, kan selama ini kan kita cuma dapat pemberitaan dari satu sisi aja kan Teh ya. Kan jangan sampai beritanya simpang siur jadi berat sebelah gitu kan terkesannya gitu. Makanya kita ingin Maksudnya berita dari satu sisi itu dari Rudian aja gitu maksudnya. Oh, bukan kan ini kan lagi ada persidangan PK ya, peninjauan kembali kan. Iya, betul. Nah, kan ada fakta-fakta baru tuh Teh di persidangan. Nah, maksudnya kita ingin mengetahui gitu Teh tanggapan dari keluarga seperti apa gitu Teh. Oh gitu. Gini Mbak, kalau saya kan bukannya melarang ya, bukan melarang gitu. Kebetulan saya juga kan di sini lagi menjalankan ibadah umroh. Jadi sebelum saya menjalankan ibadah umroh juga kan memang semua wartawan itu, semua media gitu kan, kalau menanyakan informasi itu kan ke saya, karena memang lebih baiknya kan dari satu pintu ya Mbak ya. Kalau dari banyak pintu kan saya takutnya nanti bermasalah juga gitu. Nah, kebetulan saya lagi ada di sini, jadi lebih baik saya sarankan Mbak dan semuanya ke lawyer saja Mbak, karena kami takut nanti ada kesalahan gitu loh Mbak. Kalau Mbaknya tidak mau ke lawyer ya paling tidak tunggu saya pulang gitu loh Mbak. Oh iya Teh. Teh kapan kira-kira pulang ya Teh ya? Saya di sini sekitar 12 hari Mbak. Oh 12 hari. Ini baru berangkat berarti ya? Iya. Baru Mbak berangkat. Soalnya kan saya takutnya juga Mbak. Soalnya sudah ada perintah juga dari lawyer gitu kan. Kalau apa-apa kita konsultasi dulu sama lawyer karena biar nggak salah gitu kan. Terus juga kan kalau kakek sama nenek kan sudah berumur, kemungkinan mereka sudah lupa semuanya. Saya yang muda aja kan kadang suka lupa gitu kan. Yang sudah kejadian 8 tahun itu. Jadi tapi kalau dari Teteh sendiri, ada salah-salah juga. Kalau Teteh sendiri ada tanggapan nggak Teh soal yang sidang peninjauan kembali kemarin? Ada tanggapan nggak Teh kalau dari Teteh sendiri? Tanggapan saya sih gini Mbak, Ya, kalau masuk. terkait sidang PK itu kan sah-sah aja ya. Itu kan haknya masing-masing ya Mbak ya. Itu kan pembelaan dari mereka. Cuman kan keputusan tetap ada di hakim, di pengadilan. Saya dan keluarga saya mengikuti keputusan dari pengadilan apapun itu. Kan terkait bukti-bukti yang baru sekarang muncul kayak SMS, WA gitulah kan.
itu saya pastikan saya dan keluarga tidak tahu menahu dari awal. Jadi saya dan keluarga itu dari awal hanya mendengarkan cerita dari tim Parudiana saat itu. Nah, kita potong ya. Ini oke nih. Di apa ya? Diklarifikasi gitu. Jadi cerita yang didapatkan yang menurutku agak telat, tapi nggak apa-apa, telat daripada telat banget gitu kan. Jadi akhirnya ditekankan, berarti bisa kita bilang dari cerita awal yang muncul di podcastnya Bang Rensu, kalau menurutku ya dari statement barusan ya, itu informasinya bukan Mbak Marlena yang mengarang sendiri gitu, bukan Mbak Marlena tahu sendiri, bukan, tapi informasi tadi ditekankan barusan bahwa informasi yang mereka dapatkan itu ya informasi dari Bapak R gitu ibaratnya kan. Jadi ya yang bisa dibilang yang Mbak Marlena ceritakan lah, itulah informasi yang diberi gitu. Dan di sini Marlena meyakini informasi itu benar karena mungkin menganggap lah kan ini mah kan anggota gitu. Ya kali mau ngadi-ngadi gitu kan ibaratnya kan. Aku jadi keinget waktu itu Mang yang siapa sih, aku lupa pengacaranya yang katanya dulu pengacaranya Vina sama Eki. Itu kan bilangnya iya saya sudah jadi pengacaranya, harusnya kayak gitu kan dulu kan. Ya aku jadi relate gitu ya karena udah di take over sama Pak R semuanya. Si keluarga Vinanya udah terima beres, jadi nggak ada ikut campur gitu. Jadi jadi masuk akal sekarang ya. Iya. Terus juga tadi di sini berarti mungkin miss 1-2 hari gitu ya, karena tadi dibilang kan sekitar 12 hari lagi pulang, berarti baru banget berangkat untuk ibadah umroh kan. Miss itu 1 atau 2 hari gitu mungkin kan ya. Coba kita lanjut lagi. Lanjut. Bahwa jalur ceritanya seperti ini, ada bukti CCTV, ada bukti chat-chatan SMS itu saya tidak pernah tahu. Saya hanya diberitahu bahwa ada komunikasi di antara mereka saat itu, tapi tidak pernah ditunjukkan. Chat yang aslinya nggak pernah dikasih lihat ke teteh juga ya, ke keluarga juga ya? Tidak pernah tahu. Makanya sekarang malah justru saya baru tahu bahwa isinya seperti itu, Mbak. Makanya saya sedikitnya, makanya kan dari awal saya sedikitnya meminta Parudiana, karena memang dari awal itu tidak ada komunikasi saya dengan Parudiana itu. Saya juga nggak tahu sebenarnya apa yang terjadi sebenarnya itu seperti apa gitu kan, nggak tahu. Karena keluarga saya memang benar-benar tidak mengerti hukum, Mbak. Tidak tahu soal hukum itu seperti apa, tidak tahu. Berarti berarti selama ini teteh belum sempat ketemu Parudiana lagi teh. Sebelum sidang PK ini sempat nggak ada ketemu Parudiana atau Parudiana yang ketemu teteh keluarga? Sebelum sidang PK ini saya sempat ketemu dengan Parudiana di konferensi pers Cirebon. Pada saat itu hanya ketemu saja, tapi tidak ada ngobrol. Gitu. Kita salam sapa, saling tegur, cuman nggak ada ngobrol yang intens gitu. Nggak pernah bahas lagi ya teh ya soal ini ya teh? Nggak pernah. Karena memang semuanya saya sudah serahkan ke lawyer gitu kan. Saya cerita semuanya ke lawyer. Dari awal kejadian seperti apa itu saya cerita semuanya ke lawyer. Terkait mereka semua sekarang dikatakan salah tangkap, itu keluarga saya tidak tahu menahu, Mbak. Logikanya gini, kalau keluarga saya tahu bahwa ini semua salah tangkap, buat apa saya buka lagi kasus ini, Mbak? Justru harusnya mereka itu berterima kasih sama saya dan keluarga saya, karena saya dan keluarga saya mau speak up. Akhirnya semuanya itu kan tergotong mencari tahu faktanya, iya kan? Iya. Tapi di sini keluarga saya sekarang lagi disudutkan, makanya saya sekarang lagi mendekatkan diri dulu sama Allah gitu kan. Seperti itu sih, Mbak, karena saya ini menurutku kecele. Dan ya kita sengaja gitu kan di belakang-belakangin gitu ngetek ininya karena mau ngelihat dulu netizen pada enggak gitu. Dan ternyata banyak yang melintas di FYP TikTok juga gitu.
poin ya yang tadi gitu, poin yang tadi yang bikin netizen ngamuk sebenarnya kan ya tapi itu fakta juga benar dengan dia mengizinkan adanya film, dengan adanya film gitu kan ke-up lagi dapat momentum untuk ya siapa sangka gitu kan momentumnya bergeser ke 8 terpidana ini gitu kan. Cuma ada beberapa kalimat yang mungkin menurut teman-teman netizen itu kurang enakin gitu ya. Jadinya yang akhirnya ya di sosmed TikTok sih beberapa netizen mungkin ngamuk lagi. Yang padahal nggak tahu ya, menurutku ya teman-teman netizen itu sederhana ya. Kalau mau dapat support teman-teman netizen itu syaratnya tuh kayaknya cuma satu deh, jujur apa adanya aja. Maksudnya ketika dia tahu info ini dari si A, mention si A-nya gitu. Jadi kalau misalkan ada kesalahan info bukan yang memberitahunya gitu, yang menceritakan yang digulung, tapi pemberi infonya gitu. Karena ketika teman-teman netizen dapat info, dia akan cross check gitu. Dan begitu hasilnya ternyata hasil cross checkannya tidak sesuai, ya akan digulung ibaratnya ya gitu. Tolonglah ya. Ya kalau dari aku sih emang ya sebenarnya nggak salah ya, memang harus berterima kasih ya, pasti akan berterima kasih gitu karena udah dibuka lagi nih kasusnya, pintu awalnya gitu. Iya, cuman kan maksudnya gini, kan bukan keluarga terpidana nih yang nyerang keluarga almarhumah Vina sekarang kan, ya netizen yang ngerasa aneh, mungkin ngerasa nggak konsisten, mungkin kayak gitu kan. Jadi ya menurut aku nggak etis aja kalau misalnya ngomongnya kayak gitu. Agak kurang etis mungkin, kalaupun kesel luapkanlah ke teman-teman netizen yang menyerang gitu kali ya, biar enak aja gitu. Kalau ini kan kesannya jadi nyerang kayak ke keluarga terpidana kan, Mas. Iya, di sini biar clear aja, keluarga terpidana karena balik lagi dari awal Saka Tatal sibuk ke support PK, mungkin menurutku tidak ada waktu untuk menggerakkan teman-teman netizen untuk serang no, justru lebih menggerakkan untuk yuk bantu kawal, bantu support gitu. Jadi biar clear aja gitu ya. Lanjut dikit lagi. Lanjut. Saya capek, saya lelah, saya setiap kemana-mana pun orang lihat saya sinis gitu kan. Padahal kenyataannya memang saya tidak tahu menau dari awal kejadian, dari mereka ditangkap apa saya tidak tahu menau. Iya, itu justru itu ya, kita semua pengen terang benderang ya. Saya sekarang lagi berziarah dulu lah untuk menenangkan diri saya. Oh, iya teh. Jadi mohon mengerti gitu Mbak ya. Namanya jadi baju sari nih. Ayo Oke teh. Selamat umroh teh ya, tenangin diri dulu di sana. Hanya itu Mbak keinginan saya gitu kan. Mohon dimengerti ya Mbak ya. Berarti kan intinya harapan Teteh sama keluarga intinya adalah mengetahui yang sebenar-benarnya gitu kan yang terjadi sama almarhum, begitu ya Teh ya? Iya, makanya kan sekarang saya kaget gitu dengan hasil ekstraksi HP yang sekarang sudah dimunculkan gitu. Iya. Karena memang dari awal itu saya tidak pernah tahu isi HP-nya adik saya itu seperti apa, saya tidak pernah tahu, tidak pernah diperlihatkan Mbak. Makanya sampai selesainya persidangan pun saya selalu meminta HP adik saya mana gitu loh. Kenapa tidak dikembalikan? Sampai sekarang, sampai detik ini, sampai hari ini saya dan keluarga tidak menerima HP itu. Oh, berarti keluarga juga sebenarnya sudah meminta ya, semua barang-barang bukti yang menyangkut almarhum sudah lama meminta, tapi memang tidak pernah dikembalikan lagi ke pihak keluarga gitu ya Teh ya? Lebih tepatnya setelah selesai persidangan di tahun 2017 ya, selesai persidangan itu ya kalau nggak salah. Nah itu selesai persidangan itu saya dan keluarga tidak pernah dikembalikan HP itu kepada saya dan keluarga. Oh, dikasih tahu nggak Teh posisi handphone semua barang-barangnya milik almarhum, dikasih tahu nggak Teh di mana gitu? Waktu itu dikasih tahu kita harus ngambil di Bandung saat itu. Tapi waktu mau ambil pun nggak dikasih izin juga Teh ya? Tetap nggak dikasih ya barangnya ya? Bukan nggak dikasih izin sih Pak. Bukan nggak dikasih izin, jadi apa ya?
kami harus mengambilnya ke Bandung. Pada saat itu kan orang tua saya sudah bukan tidak mampu ya nelayan gitu kan. Jadi untuk ke Bandung kita pun tidak mengetahui area Bandung seperti apa, wilayah Bandungnya. Nah, ya, halo Teh. Reconnect. Halo. Aduh, reconnect nih, sambil nunggu reconnect nanti kita skip ke langsungnya kan. Kita lanjut aja yuk. Lanjut. Nggak bisa berbagi. Iya, sinyal kayaknya terlalu jauh ini ya. Halo, ya. Mana lagi? Gimana Teh? Jadi sempat ke Bandung? iya jadi Belum sempat ke Bandung sama sekali berarti ya? Sempat Oh sempat ya? berangkat berarti. Restoran kalian. Iya, jadi waktu selesai sidang, saya kan dikasih surat tuh Mbak sama pihak saya lupa pihak pengadilannya atau pihak mana gitu kan. Ada sekertas surat suruh ambil posisi HP adik saya itu. Nah, pada saat saya mau ngambil HP adik saya, bapak saya mau ngambil HP adik saya itu, dia dikasih tahu suruh ngambilnya di Bandung. Nah saat itu untuk di Bandung kan kalau kitanya tahu tujuannya Bandungnya di A atau di B, kita tahu tempatnya lah minimal gitu kan. Kan nggak masalah. Ini kan bapak saya nggak tahu tempatnya di Bandungnya di sebelah mana, naik apa gitu kan. Terus juga perkenalan biaya juga, jadi sampai sekarang belum diambil. Iya. Makanya sampai sekarang ini ya belum sempat minta lagi ya. Kenapa? Ya. Oke Teh, kalau gitu sinyalnya agak kurang bagus ya. Halo Teh. Halo Teh, sinyalnya kayaknya udah mulai ini ya Teh ya, hilang-hilangan. Iya. Tapi tadi clear tuh ya. Berarti bukan tidak dikembalikan, tapi belum sempat diambil. Yes. Itu clear tuh, biar clear gitu. Karena kan selama ini teman-teman netizen menyudutkan pihak kepolisian yang bertugas pada saat itu ya. Kenapa nih nggak dikembaliin nih? Ternyata di sini clear nih ya, bukan tidak dikembalikan tapi belum diambil gitu. Iya. Sudah diarahkan untuk mengambil di area Polda Jabar ya tadi ya kalau nggak salah tangkapnya ya. Cuman ya karena sedikit banyak hal yang akhirnya belum sempat diambil gitu. Lanjut lagi. Lanjut. Ya itu apa? Tadi udah dapat gambaran sedikit ya sama Teh Marliana terkait apa? Waktu 2016 lalu itu memang sebenarnya keluarga juga nggak tahu apa-apa ya, taunya memang sudah ditangkap dan lain sebagainya. Mbak mungkin ini sedikit kira-kira ini harapan dari keluarga seperti apa sih dengan ini kan sidang masih berjalan dan nanti akan ada keputusan dari majelis hakim di Mahkamah Agung. Mungkin harapan dari keluarga seperti apa? Pastinya ini menjadi pertanyaan yang cukup besar juga. Kalau harapan keluarga sih ya keadilan ini supaya betul-betul yang seadil-adilnya. Ya pelakunya ya pengen sampai ketangkep lah pelaku utamanya. Kalau masalah pelaku yang sudah kena di dalam penjara itu urusannya polisi. Karena saya tidak ngerti lah masalah itu. Mau dibebaskan ya monggo, enggak ya terserah itu polisi. Tuh, karena kita juga pihak keluarga, manusia. Enggak mau jangan sampai orang yang tidak bersalah kena tangkap atau salah tangkap. Jangan. Jadi kepengennya keluarganya siapa pelaku utamanya, namanya sesuai dengan kesurupannya si Linda. Kalau memang si Linda bohong atau tidaknya sih
Itu terserah ya, tapi itu namanya si Egi. Berarti keluarga sampai saat ini masih percaya dengan kesurupannya Linda atau gimana? Dengan ya, akhirnya situasi yang berkembang sekarang? Kalau kita mah dari kesurupan awal tuh percaya. Halo, maaf Mbak ya. Halo Teh, ya. Ya tadi putus-putus sinyalnya, tadi lagi di dalam lift. Oh iya, di dalam lift ya. Jadi intinya harapannya gimana Teh untuk setelah sidang peninjauan kembali ini kan ini sudah harapan keluarga sih tetap dari awal ya, karena dari awal kan ingin kasus ini terungkap. Nah dengan sekarang terungkapnya salah tangkap semua ya sudah, harapan keluarga sih hanya itu sih Teh. Gak masalah, makanya kan keluarga sekarang semuanya percayakan semuanya ke hukum. Terkait keputusannya itu nanti apa ya, keluarga insya Allah menerimanya gitu. Bagaimanapun nanti keputusan dari Mahkamah Agung itu akan diterima begitu ya. Yang penting keluarga ingin mengetahui kebenarannya gitu. Betul. Kalaupun kita mengotot untuk bilang bahwa ini pembunuhan dan pemerkosaan seperti yang di awal, karena saya tidak mempunyai bukti dan saksi Teh, saya lemah. Makanya saat itu saya meminta tolong kepada Pak Rudiana untuk mencari tahu saat itu. Part ini juga ya abis sama netizen. Aku nggak tahu. Aduh, anjir gimana ya? Apakah keceplosan gitu ataukah salah kalimat aja gitu kan? Tapi ya part barusan kita akan ngulang lagi. Itu jadi highlight tersendiri buat teman-teman netizen. Gimana ya yang aku dapat via teman-teman netizen tuh kayak, oh ini triggernya gitu kan. Yang padahal aduh tolonglah. Ini jadi apa ya, yang aku ketangkap ya, di take over guna biar kakeknya yang diwawancara itu ibaratnya nggak ada salah-salah ngomong gitu, biar nggak disikat lagi atau dirujak lagi sama teman-teman netizen gitu. Tapi menurut kacamataku barusan aja aku kayak nangkep ada 2-4 poin yang mungkin bisa banget dirujak sama teman-teman netizen gitu ya. Coba ini ulang lagi part tadi. Dan pemerkosaan seperti yang di awal, karena saya tidak mempunyai bukti dan saksi Teh, saya lemah. Makanya saat itu saya meminta tolong kepada Pak Rudiana untuk mencari tahu saat itu. Dan cuman sekarang saya kalaupun ingin seperti dulu mencari tahu lagi siapa pembunuhnya, saya sedikit trauma Teh. Traumanya karena takut nanti ada salah tangkap lagi, keluarga saya lagi yang disalahkan gitu. Jadi sekarang saya dan keluarga lebih ke arah pasrah. Kalau memang benar ini pembunuhan dan ada pelakunya, biarkan Allah yang mengadili. Karena memang saya tidak mempunyai bukti dan saksi. Daripada nanti saya salah tangkap, menyusahkan orang gitu kan. Iya. Jadi belajar dari pengalaman ini begitu ya Teh ya. Jangan sampai ada salah tangkap lagi. Jangan sampai ada salah tangkap lagi karena memang saya lemah. Saya menyadari saya lemah, saya tidak mempunyai bukti, saya tidak mempunyai saksi gitu kan. Jadi apapun itu keputusan dari pengadilan, insya Allah saya dan keluarga menerimanya. Sorry dipotong. Sebenarnya Maya, ini kita mau di tengah mau berpositif thinking Maya. Sebenarnya Maya yang aku tangkap tuh poin utamanya, intisarinya antara Mbak Marliana sama kakeknya itu sama poinnya tuh ya. Kita nggak tahu menahu, kita terima beres, pelakunya si A, si B, si C yang ditangkap kita tidak tahu menahu karena balik lagi bukan kita yang bertugas gitu kan. Terus juga nanti apapun hasilnya ya kita terima. Cuma aku nggak tahu ya kenapa teman-teman netizen itu ya mungkin udah kadung sinis atau kayak gimana ya. Menangkapnya berbeda gitu, feel nangkapnya gitu. Kalau itu disampaikan oleh kakeknya gitu dengan gaya bahasa kakeknya gitu, teman-teman netizen justru malah nge-support, bagus kakek, dukung gitu. Aku ngeliat komen-komennya, satu people juga bisa meluncur ke
Nusantara TV buat play live-nya, dilihat komen-komennya, bisa dinilai sendiri gitu kan. Tetapi ketika si inti kalimat itu disampaikan oleh Mbak Marliana, teman-teman netizen meresponnya sinis. Aku nggak tahu entah cara menyampaikannya kah gitu, ditambah A ditambah B gitu, atau nada menyampaikan atau seperti apa, aku nggak ngerti sumpah. Di sini kelihatan banget begitu kakeknya yang ngomong dari awal, teman-teman netizen, wah bagus nih kakeknya segala macam nge-support. Begitu mulai ke part yang telepon, sayangnya di ini komennya nggak mau munculin ya live streamnya, biar satu pihak pada meluncur ke sana gitu, dorong trafficnya. Nah pas Mbak yang ngomong, teman-teman netizen pada ini tolonglah, gimana tuh ini teh, aku jadi bunging gitu, kenapa? Kalau aku mau komenin yang masalah katanya tadi, ya udah trauma sekarang kalau kita mau ngomongin pelakunya siapa gitu kan. Ya karena nanti kalau salah tangkap lagi keluarga kita lagi yang disalahkan gitu. Sebenarnya kalau yang aku tangkap nih dari selama ini netizen ya, itu bukan ke yang nyalahinnya gimana-gimana gitu kan. Cuman kayak lebih ke gimana sih lu kok ngomongnya gak konsisten gitu. Di awal yang awal lu muncul kayak seakan-akan lu tahu sendiri, tahu semuanya sejelas-jelasnya itu gitu kan. Iya itu dia celah di awal ya, maksudnya di awal harusnya diembed aja. Iya saya dapat informasi dari orang tua yang laki gitu, ceritanya begini gitu. Jadi dia menyampaikan ceritanya aja. Kalau di awal kan yang channel Bang Densu seolah-olah beliaunya yang tahu sendiri gitu. Itu doang sih poin kekecewaan teman-teman netizen. Ya kita lanjut lagi. Lanjut. Tapi kalau dari sisi Teteh sendiri, Teteh juga ini meyakini ini salah tangkap Teh, apa gimana Teh? Jadi kalau saya meyakini ini kan belum terbukti ya Mbak ya. Makanya kan balik lagi nanti dari pihak pengadilan yang memutuskan ini beneran salah tangkap atau tidak gitu kan. Saya tidak bisa memberikan pernyataan bahwa ini benar salah tangkap gitu. Saya tidak bisa gitu kan, karena memang semuanya saya pasrahkan ke pihak pengadilan gitu, ke pihak yang berwajib gitu kan. Jadi saya tidak bisa menilai bahwa ini beneran salah tangkap atau bukan. Tapi sampai detik ini saya masih mengikuti kasus almarhum saya. Berarti tetap pada hasil akhirnya kita semua menunggu hasil dari keputusan majelis hakim di Mahkamah Agung gitu ya Teh ya, intinya ya Teh ya. Betul, kalau memang misalkan ini salah tangkap ya syukur alhamdulillah. Kasihan kan Mbak kalau memang mereka bukan pelakunya sampai nanti dalam bui sampai seumur hidup gitu kan, kasihan juga kalau memang mereka bukan pelakunya gitu kan. Saya tidak bisa menduga dia pelakunya atau bukan karena saya tidak mempunyai bukti dan saksi. Kan yang bisa mencari tahu dia pelaku sebenarnya atau bukan itu kan pihak berwajib Mbak. Saya tidak punya kuasa gitu kan. Makanya saya akan serahkan semuanya kepada pihak yang berwajib. Terkait mereka salah tangkap ya silakan proses melalui jalur hukum yang sebenarnya gitu kan. Kalaupun memang ini dikatakan nanti kan otomatis kalau misalnya sidang ini dikabulkan, berarti kan kesimpulannya adik saya ini kecelakaan ya Mbak ya. Iya. Ya sudah tidak apa-apa. Kan yang tahu sebenarnya hanya yang di atas, hanya Allah bukan yang tahu sebenarnya seperti apa. Dan yang tahu sebenarnya dengan kondisi adik saya itu kan keluarga saya. Berarti tapi saya tidak mau menuntut apapun atau berbicara apapun karena memang balik lagi saya lemah. Saya tidak punya saksi dan saya tidak punya bukti. Berarti Teh nanti kalau misalnya ini kita berandai-andai gitu ya Teh ya, seandainya nanti ternyata PK-nya dikabulkan begitu dengan Mahkamah Agung, Teteh tidak akan melakukan ini tindakan hukum apapun begitu ya, maksudnya melaporkan kembali atau ingin membuka kembali kasusnya, ingin kan ini kita pengen sebenarnya terjadi seperti apa sih 2016, Teteh ada nggak kepikiran seperti itu atau ya udah terima aja? Kalau saya ya Mbak ya, kalau saya pribadi hasil kesimpulan dari saksi-saksi yang katanya
saya sempat lihat ada yang bilang katanya almarhumah itu standing apa motornya itu lah ugal-ugalan standing. Nah saya kan sempat bertanya tuh standing itu apa gitu kan, saya kan memang nggak ngerti ya. Standing itu katanya motor yang diangkat gitu kan. Kalau iya motor diangkat terus ke pedal, harusnya motor itu sedikit pecah, ya kan. Tapi motor itu tidak ada yang pecah Mbak. Dan masalah katanya mungkin yang daging ada di baut ada pelan daging gitu kan. Adik saya tidak ada yang namanya dagingnya kelupas gitu, nggak ada. Sorry dipotong. Nah itu nggak perlu menurutku loh ya, karena akan habis digoreng lagi, disikat lagi sama netizen gitu. Karena apa? Kenapa netizen nggak sembarangan ikat? Kenapa? Karena kan sebenarnya sudah dijelaskan oleh ahli laka yang waktu itu datang di sidang PK-nya 6 terpidana. Aku ingat banget pertanyaannya, mungkin enggak kecelakaan yang kondisi pengemudinya sampai ya mungkin ya mohon maaf ya sampai bisa meninggoy, tapi kondisi motornya tidak apa-apa gitu, tidak parah gitu, bahkan cenderung tidak apa-apa, tidak banyak kerusakan gitu. Itu bisa diputar sendiri, ada rekamannya. Ahli yang sudah berapa 18 tahun ngurusin laka itu menjawab ya mungkin terjadi gitu. Aduh aku mah sebenarnya aku pengen mendamaikan gitu ibaratnya mah ya, tapi ya udah dari awal mendingan si kakeknya aja kayaknya mah ya. Tolonglah. Soalnya aku mikirnya kalau misalkan di PK diterima dan posisi ibaratnya damai dengan netizen, bisa dibantu sama netizen untuk menuntut keadilan terhadap ya mungkin kalau laka yang mungkin bisa dimintai pertanggungjawabannya ya kalau ngelihat case Saipul Jamil sama juga ngedengerin keterangan ahli yang waktu itu datang di sidang PK 6 terpidana ya pengemudi gitu. Tapi aduh tolonglah, ini habis sama netizen malah habis lagi. Iya jadi statementnya tuh jadi kontradiksi sendiri ya Mang ya. Tadi bilang ya kami menerima kalau misalnya memang kecelikiin gitu kan ya udah. Tapi dengan dia ngomong kayak gitu tadi motornya nggak apa-apa, kalau standing kan harusnya begini-begini. Jadi kayak secara tersirat masih menunjukkan kalau beliau masih meyakini gitu ini laka gitu. Ini peminihin. Oh sorry ini peminihin gitu. Iya. Jadi kayak kontradiksi kan. Ya sebenarnya oke gitu. Cuman kan aduh jadi bahan rujakan lagi nanti teh. Lanjut lagi. Jadi entah itu daging siapa ya saya tidak tahu, tapi ya jasad adik saya itu tidak ada yang tergompel, itu tidak ada, hanya luka kayak luka sobekan gitu, sama patah tulang atau remuk gitu. Nah terus dikatakan apalagi tadi itu ya, sebenarnya saya sangat menyayangkan kesaksian dari teman almarhumah adik saya yang bernama Meksa Samawiji. Saya menyayangkan dia bilang bahwa adik saya itu tidak pernah pulang. Itu salah besar. Adik saya tidak pernah pulang itu memang 1 minggu sebelum 1 minggu menjelang kejadian. Pada saat kejadian memang 1 minggu itu dia menginap di rumah temannya. Tapi tuduhan netizen itu salah besar. Netizen bilang bahwa keluarga saya itu tidak peduli dengan adik saya, tidak mencari adik saya, atau tidak berusaha untuk adik saya pulang. Itu salah besar. Saya itu di saat hari keberapa itu menelepon adik saya untuk memintanya pulang. Tapi di hari itu juga ada telepon ke saya yang mengatasnamakan dia ibu temannya, meminta izin untuk adik saya untuk tinggal di situ karena dia mau pergi ke Jakarta saat itu. Kalaupun mereka menyangka ada telepon, oh enggak, saya enggak telepon kakaknya almarhumah, tidak apa-apa. Saya tidak akan berbicara gimana. Saya balik lagi, hanya Allah yang tahu. Aduh, ini sih menurutku yang apa ya, bisa bikin, menurut pandanganku ya, yang bisa bikin teman-teman netizen itu murka juga. Karena balik lagi, Widi sama Mega sekarang lagi apa ya,
lagi banyak dapat respect dari teman-teman netizen karena balik lagi demi terungkapnya case ini, bahkan di channel Bu Titi ini jelasin sama Widi sama Mega tuh fullnya tuh kan, dia udah minta izin dulu mertua, suami bakal ini loh, aku bakal ngebuka bahwa dulu aku peminum, nggak masalah kan ya, aku mau buka ini, mau buka aib aku di persidangan gitu demi apa ya? Kebukaannya kasus ini gitu. Iya, ya. karena di chat terungkap nih ajakan minum-minum dan ya memang gitu ya nggak apa-apa ya, mau walaupun nanti dihujat dipandang cewek nggak benar pakai gimana ya udah it's okay, yang penting ini terbuka terang. Eladala ya sebenarnya sahnya, maksudnya ya itu yang dia ketahui, dia mau ceritakan itu sebenarnya sah. Cuma ada kalanya tuh kita berstrategi nih. Jangan ini ini di keep dulu deh gitu. Kalau enggak ini dibungkus dengan yang lebih halus gitu seperti apa. Karena kalau tadi mungkin bisa langsung di counter. Mohon maaf bukan maksud ngebela Mega Widi ya, cuman aku mau nyocokin aja kan. Mega Widi itu keterangannya dia bilang seminggu sebelum apa namanya? Malam jahanam itu ibaratnya kalau pakai bahasa Bang Reza Indragiri ya. Itu tuh kan baru mulai menginapnya ya di seminggu itu, dimana tadi juga ditekankan kan yang bilang jarang pulang, memang seminggu itu memang jarang pulang. Jadi gini, kalau mau ngomel ke netizen aja, ke netizennya gitu. Iya, karena kan ya kalau dia bilang begitu ya kan memang Widi sama Mega bilang mereka si almarhumah Vina ya seminggu itu. Kalau sebelum-sebelumnya nggak tahu karena mereka ketemu dan akrabnya baru minggu itu, 1 minggu sebelum kejadian gitu. Jadi ya menurut aku balik lagi, aku nggak mau ngebela, kita nggak mau ngebela Widi Mega gitu, tapi kan ya sesuai statement mereka ya sama yang disampaikan. Cocok. Memang yang belum terkonfirmasi adalah benar tidak pada saat itu ada yang nelpon ya tadi, dia nelpon mengaku sebagai orang tua dari Widi, teman rumah yang diinepin itu gitu. Nah itu belum ada konfirmasinya tuh. Kan yang maksudnya yang bilang keluarganya nggak nyariin apa gini-gini itu kan netizen ya, biasalah opini netizen, opini liar gitu. Ya tinggal dilurusin aja kan sebenarnya. Makanya sah aja, bebas beropini mah gitu. Lanjut lagi Ibu. Lanjut. Kebenarannya seperti apa hanya Allah yang tahu. Nah itu dia makanya pentingnya kita klarifikasi di sini kan. Jadi kita tahu dari sisi keluarga juga ternyata ada cerita seperti itu ya sebenarnya ya Teh ya. Oke. Benar. Jadi memang kan sekarang netizen netizen itu menggorengnya sangat-sangat parah kalau kata saya. Dibilang saya pelakunya lah, saya sendiri yang membunuh adik saya, itu kan gila Mbak. Makanya saya udah nggak mau berkomentar. Iya kalau itu gila sih, kalau itu aku akuin gila. Sama kayak apa namanya, ada dulu konten kreator TikTok yang bilang Bu Putri kuasa hukum dari perwakilan Hotman 911 itu Linda itu udah gila sih. Aku nyari infonya juga begitu, kayak gitu. Itu sih gila sih, udah tolong lah. Ya maksudnya kalau udah terlalu wadidaw ya udah nggak usah didengerin, nggak usah dilihat gitu ya. Iya, kalau udah terlalu iya. Itu sih emang udah. Lanjut lagi. Berbicara di media, untuk muncul di media, karena saya udah capek ngeladenin netizen yang menggoreng demi mendapatkan uang, tega sampai menuduh saya seperti itu. Jadi kalau orang mau mencari tahu atau mau tahu yang sebenarnya seperti apa dari awal seperti apa, silakan datang kepada saya, silakan, saya akan menceritakan semuanya, tapi tidak untuk di-up di media, karena saya sudah capek digoreng sama netizen. Iya. Berarti ini sekaligus menjawab kenapa selama ini kan yang ditanyakan oleh publik itu kan kenapa keluarga Vina kok tidak mau muncul lagi nih di media. Nah ini berarti kan sekaligus menjawab begitu ya. Ada kekhawatiran seperti itu ya dari keluarga almarhum begitu ya. Oke, siap. Betul. Masalahnya gini Mbak, saya bukan dari awal
bukannya saya tidak mau mengajukan kasus ya. Cuman saya lihat sampai akhir-akhir ini kan netizen semakin parah nih menggorengnya. Saya melihat saya ini berpikir saya punya anak loh Mbak. Saya punya anak yang sekolah, punya teman-teman yang sudah kenal juga dengan siapa ibunya anak saya itu gitu. Saya nggak mau nanti anak saya ikutan kena imbasnya gitu. Oh ini ibu kamu ini kayak gini nih, oh iya ibu kamu kayak gini nih. Kan saya nggak mau Mbak. Makanya saya sekarang lebih menutup diri. Bukan berarti saya tidak mau menanggapi siapapun. Silahkan datang, saya ladenin. Kalau mereka mau tanya saya ladenin, tapi tidak untuk PR. Sampai akhirnya kan beritanya saya di penjara. Tidak pernah saya mendengar. Di penjara di mana saya? Pada tanggal berapa? Jam berapa saya ditangkap? Tidak ada saya ditangkap sama polisi. Jadi saya sangat menyayangkan netizen. Karena mereka kesal mungkin, karena mereka nggak terima mungkin. Ini nih salah tangkap nih. Jadi ini nih. Saya yang memberitahu kepada polisi, Pak, tuh si A tuh Pak, orangnya tuh Pak yang membunuh. Pak, tuh si B, orangnya yang mati. Justru saya saja cari tahu siapa pelakunya pada saat itu kan. Iya, iya. Ya ini sekaligus mengklarifikasi semua ya tentang spekulasi yang selama ini beredar begitu ya di publik dan juga netizen. Ya, saya hanya bisa bilang sama Mbak seperti itu. Dan tolong banget sangat jangan menanyakan sesuatu kepada nenek dan kakek saya karena mereka baru pulang dari rumah sakit juga. Saya takut jiwanya terganggu lagi, mentalnya terganggu lagi Pak. Saya mohon pengertiannya sekali. Ya. Boleh Teh, nanti kita yang penting kan kita udah dapat ini ya klarifikasi juga dari Teteh. Terima kasih ini informasinya. Iya. Sudah. Nah, Teteh ya saya ucapin ini ya selamat. Ini aku kakak karena kerasa banget awkward momennya gitu ya, awkward momennya ya. Ya mungkin ya gimana ya, sebenarnya mungkin ya kan abis ini sebenarnya mau dilanjut dikit lagi gitu kan untuk menuhin durasi atau seperti apa lah ya, tapi balik lagi tadi kan udah dipagerin gitu kan bahwa tolong untuk jangan melanjut wawancara gitu kan. Jadinya akhirnya terciptalah menurutku loh ya awkward moment itu gitu. Lanjut lagi. Selamat umroh aja Teh. Semoga lancar-lancar semuanya. Makasih ya Mbak ya. Iya, terima kasih Teh. Aman-aman di sana. Selamat siang. Tadi udah ini ya Mbak ya, udah ngobrol sama Teh Mariana, sudah klarifikasi juga dan keluarga juga. Akhirnya nantinya keputusan di Mahkamah Agung pun menerima semua keputusan begitu Mbak. Apa ada pendapat lain yang mau disampaikan mungkin? Ya sama aja. Ya pokoknya sama aja, pihak keluarga sih tergantung keputusan Mahkamah Agung aja lah. Kalau maunya apa seperti ini ya nurut aja saya sih. Enggak dibikin susah enggak. Jadi gimana hukum aja. Sudah mengikhlaskan juga begitu ya. Sudah mengikhlaskan bahwa cucu saya sudah meninggal, mungkin udah jalannya seperti itu. Ya udah saya terima dengan ikhlas. Itu aja Mbak. Udah nggak ada perasaan sedih lagi gimana Mbak? Ya kalau masalah sedih sih ada. Tapi kan jangan terlalu dibikin sedih. Karena orang udah meninggal, kita dibikin sedih terus ya nanti kita juga ya malah yang sakit. Jadi bebas aja lah, barangkali sudah jalannya, sudah takdirnya, kematiannya seperti itu ya, pasrah aja. Gimana baiknya hukum aja. Jadinya yang sering sakit-sakit kan nenek, selalu pikirannya, selalu ingat gitu. Sering sakit jadinya. Ya itu tadi sedikit perbincangan dengan
keluarga almarhum Vina tentunya, di mana di sini kita bukan mencari pembenaran siapa yang benar atau salah. Justru di sini kita semua baik dari keluarga almarhum juga sudah menyatakan ingin mencari seterang-terangnya gambaran sebenar-benarnya seperti apa yang terjadi, peristiwa apa sebenarnya yang terjadi hingga menewaskan almarhum Vina dan Eki. Dan tentunya ini kita semua menantikan bagaimana keputusan akhirnya, apakah bisa dibuktikan apa sebenarnya peristiwa yang terjadi di 2016 silam. Dari Cirebon, Jawa Barat, Francisca Rati dan Indar Mawan HDD, jurnalis NTV melaporkan. Yes, karena kan balik lagi tujuan awalnya kan biar berimbang, jadi harus cover both side gitu kan. Masalah narasumbernya mau atau enggak diwawancara itu kan nanti masalah belakangan gitu. Yang penting sudah ada niat untuk cover both side. Tapi mungkin ini mungkin ya, menurutku ya akan lebih abdol lagi ketika nanti 12 hari setelah video ini di tag gitu kan, which is itu kan sudah balik ya. Mungkin bisa tim Nusantara TV diwakili oleh Mbak Francisca Rati untuk menemui dan menginterview secara langsung lagi biar lebih enak gitu kan. Takutnya kan, aku masih berpositif thinking aja ya. Takutnya kan karena via telepon ada delay, mungkin di sana nerimanya, ya Mbak, jadi maksudnya jadi tidak jelas gitu pertanyaannya gitu kan, biar lebih abdol lagi nanti gitu kan. Ya semoga aja nantinya 12 hari ya, 2 minggu kurang ya, mungkin nanti 2 minggu setelah video ini di tag akan ada interview lanjutannya gitu secara langsung biar lebih abdol gitu kan. Ya. Gimana kalau Santuy People komentarnya? Kalau Mamang sama Nyonya tadi itu kira-kira komentarnya dari bedah tipis-tipis ini. Kalau Santuy People gimana di komen ya? Komentar kalian. Ya sambil menunggu, sambil mikir ini gimana ya ngejaga tetap berada di permukaannya. Ya nanti mungkin harus diskusi-diskusi juga nih ya sama teman-teman media ya, seperti apa dia buat ngejaga di permukaan biar bisa bertahan sampai hasil putusan PK keluar. Sambil menunggu strategi seperti apa. Kita baju cepet thanks. Jus. Nyo. Yes. Surprise kita kali ini ada 7. Ada 7. Yang pertama kita buka dari Saninata. Dulu sempat kasihan sama Markona, sekarang udah ketahuan tujuannya cuman pansos biar dapat duit. Emang boleh ya lagi umroh tapi nanti dapat. Mantap lah, banyak saksi ahli yang menyatakan kalau ini emang kecelakaan. Bebaskan 7 terpidana dan mereka berhak mendapat kompensasi uang. Ini kakak Saninata akhir-akhir ini lagi karetnya lagi 2 nih. Pedes terus komentarnya. Tolong lah ya. Kan jadi hati-hati ya bacanya ya. Iya, disambut sama Tatsma, semoga Sudirman sehat selalu, amin. Amin. Disambut sama Tiara Chung. Setiap saya dengar suara Sudirman nggak terasa air mata keluar sendiri. Oh, besok mungkin bisa lebih bocor ya. Besok Mama mau ambil tema penutupan sidang. Nextnya Billy Christian, Prof Asmi kelas banget ya. Gils kena sampai ubun-ubun, salah dalam manusiawi tapi jangan kita pertahankan. Yongs tanpa nama. Numpang komen ya, Mang, nggak banyak kok, dikit aja. Kalau yang lainnya kan sampai jam 1. Ada apa ini yang mulia? Masa si Sudirman yang segitu kesakitannya kok dibilang sama Naaf katanya sakitnya pura-pura, Pak. Karena waktu si Nenek berkunjung ke lapas katanya Sudirman lagi main gitar. Masa iya sih, Nek? Kejam kali fitnah kau, Nek. Pak Asmi menyala, membara terang benderang, Pak, katanya. Ya, kalau mau 1,5 jam juga boleh terang buat Bapak gitu. Ada dari Nyomang, terima kasih sudah selalu mengawal kasus ini. Saya berdoa agar PK ke-8 orang semua diterima, dikabulkan, dan mereka bisa segera bebas dan semua yang sudah memfitnah serta menganiaya untuk segera diakit. Oh, aku pikir untuk segera dimaafkan ya. Tempat yang pantas untuk mereka semua. Ya jalur langit ya, menunggu hasil putusan ya. Lasnya ada dari Dani Danita. Thanks. Kok Mbahnya Vina lebih tuh. Ini salah satu teman-teman netizen yang justru lebih respect sama keterangan keterangan dari mbahnya gitu. Tapi ya udah ya habis. Terima kasih kepada para Sultan Santuy yang sudah memberikan super thanks pada kita dan juga memberikan ruang kepada Santuy People yang lain untuk berkomen-komen, berkisam-kisam, bersilaturahmi, dan juga menyampaikan aspirasinya di kolom komen di bawahnya. Terima kasih sudah menonton. Lanjuti komen seperti biasanya, dan Mamang, Abu yang gak hadir, Pakun yang wah. 2 topi mangkok, cabut dulu dan ciao.